Tes 1, 2. Yuk, kita ready. Nyaring suaranya. Kita mulai Prof ya. Ya. Selamat sore saudara, bagaimana kabar Anda? Dialog Publika kembali hadir menyapa Anda. Perpindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur ini menjadi titik awal atau permulaan awal komitmen pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pembangunan di luar Pulau Jawa, khususnya di Pulau Kalimantan, terlebih di Kalimantan Timur. Dan kondisi ini merupakan kalau sebelumnya kita melihat stigma bahwa percepatan pembangunan selalu dilakukan di Pulau Jawa. Kondisi ini tentu menjadi sebuah peluang bagi Kalimantan Timur untuk kemudian bisa melakukan percepatan pembangunan. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menjadi tantangan. Kenapa dikatakan tantangan? Karena ketika pemindahan ibu kota negara itu artinya akan ada banyak orang yang masuk ke Kalimantan Timur, kalangan profesional, tenaga ahli, bahkan tenaga asing yang kemudian juga masuk. Pertanyaannya adalah, mampukah atau siapkah SDM Kaltim kemudian bersaing dengan para pendatang dengan kemampuan kompetensi yang lebih tinggi? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan mengangkat tema dalam Publika hari ini, yakni siapkah SDM Kaltim songsong IKN Nusantara. Untuk menjawab dan juga berdiskusi terkait dengan hal ini, kami menghadirkan 3 narasumber. Langsung saya sapa satu persatu. Di samping saya sudah hadir Rektor Universitas Kutai Kartanegara, Profesor Dr. Ince Raden MP. Selamat sore Prof, terima kasih sudah hadir. Sore. Karena Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah ini, langsung ada di dalamnya Prof ya. Baik, terima kasih sudah hadir Prof Ince. Ya. Dan di samping Prof Ince juga hadir bersama dengan kita Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, Prof Aswin. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum pemirsa. Iya. Apakah hari ini akan berbicara semua terkait dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia? Insya Allah. Insya Allah ya. Nanti kita lihat ya bagaimana perkembangan dan arus diskusi yang kemudian akan berjalan sore ini. Selain itu juga kami menghadirkan Kepala Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Suroto SH. Selamat sore Pak Suroto, terima kasih sudah hadir. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kesibukan tadi pagi masih apel hari K3. K3, betul. Pak Suroto ya. Yeah. Baik, kita akan memulai perbincangan sore hari ini, namun sebelumnya seperti biasa kami akan menghadirkan satu tayangan yang telah kami siapkan sebagai pengantar untuk Dialog Publika hari ini. Berikut tayangannya untuk Anda. Siapkah SDM Kaltim songsong IKN Nusantara? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama bagi kemajuan pembangunan satu daerah. Dengan SDM berkualitas, percepatan pembangunan akan mampu dilaksanakan secara optimal. Namun demikian, membangun SDM tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Terbukti program pembangunan SDM membutuhkan fokus, usaha, dan kerja keras. Tidak hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat, swasta, dan seluruh pihak. Di Kalimantan Timur, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu program prioritas. Terlebih ketika saat ini, Kalimantan Timur tengah bersiap menjadi ibu kota negara baru, IKN Nusantara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia, IPM Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2021 sebesar 76,88. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,64 poin jika dibandingkan IPM Kaltim pada tahun 2020 sebesar 76,24. Sejumlah faktor yang mendorong peningkatan IPM Kaltim terjadi hampir di semua komponen. Dari sisi pendidikan, pada tahun 2021, anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,81 tahun. Atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat diploma 1 atau 2. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,07 tahun. Dari 9,77 tahun menjadi 9,84 tahun pada tahun 2021. IPM memang merupakan salah satu indikator kualitas SDM. Namun sudahkah kondisi ini menjadi jaminan
bahwa kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur siap menyongsong persaingan pada IKN Nusantara. Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika hari ini. Itu tadi sudah kita saksikan terkait dengan tayangan pengantar untuk Dialog Publika sore hari ini dengan tema Siapkah SDM Kaltim Songsong IKN Nusantara. Tapi sebelum saya ke Prof. Aswin, karena saya sudah tahu ya mungkin Prof. Aswin juga akan sudah membaca ya, bakal saya tanyakan mengenai peningkatan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Tapi saya ke Prof. Ince dulu. Prof, tadi ada pertanyaan di akhir tayangan pengantar begitu. Apakah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia itu sudah bisa menjadi jaminan kualitas SDM Kaltim itu mampu kemudian bersaing di IKN? Ya, terima kasih. IPM ini kan memiliki 3 indikator. Selain pendidikan ada kesehatan dan ada pendapatan. Ya. Untuk mendorong pendidikan, ya masyarakat kita juga harus sehat. Harus bisa memiliki pendapatan yang cukup untuk bisa menempuh pendidikan. Kalau kita lihat IPM berdasarkan pendidikan, itu kan ada 2 variabel yang diukur. Yang pertama itu harapan lama sekolah, dengan yang kedua adalah rata-rata lama sekolah. Kalau kita lihat tadi dari tayangan yang disajikan, itu kan memberikan informasi kepada kita bahwa sumber daya manusia kita yang nantinya berumur 7 tahun, itu bisa menikmati pendidikan sampai diploma 1 atau diploma 2, karena angkanya di sekitar 13, sekian. Nah kemudian yang umur 25 tahun ke atas, itu kan mengindikasikan bahwa mereka saat ini itu rata-ratanya di atas SMP, lulus SMP. Nah itu artinya adalah sumber daya manusia di Kaltim, khususnya yang 25 tahun ke atas itu berada pada tataran lulusan demikian. Nah kemudian pertanyaannya adalah apakah itu merupakan jaminan bahwa kita siap? Suka atau tidak suka, angka itu membuktikan bahwa sumber daya manusia di Kaltim itu posisinya ketiga secara nasional selain DKI dan Yogyakarta. Artinya kalaupun ibu kota negara pernah dipindahkan dari Jakarta ke Jogja, sekarang dipindahkan ke Kaltim, itu tepat. Itu akan menular ya? Oh sangat menular. Menular. Dan mudah-mudahan ke depan kondisi ini akan semakin membaik. Walaupun sempat menurun di 2019 menuju ke 2020 angka IPM kita. Karena ada pandemi dan lain Ya, sebagainya. tapi juga saya mau ingin berikan satu alasan. Ini dari sudut pandang perguruan tinggi. Perlu dicatat bahwa di Kaltim itu jumlah perguruan tinggi kita di atas 50 perguruan tinggi. Ada 7 perguruan tinggi negeri loh di Kaltim ini. 2 di Balikpapan dan 5 ada di Samarinda. Kemudian perguruan tinggi swastanya itu sudah di angka 50 lebih. Dengan berbagai macam program studi yang sudah ada. Saya membayangkan bahwa dengan datangnya migrasi nanti ke Kalimantan Timur, kemudian kesiapan dari penduduk lokal Kaltim itu sangat siap. Jadi pembangunan IKN itu tidak membangun dari nol sumber daya manusia yang ada di Kaltim. Kaltim itu sudah siap. Tinggal sekarang kita perlu membuka pengembangan institusinya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang saat ini sudah mendesak harus ditingkatkan. Sebentar, sebelum saya ke Prof. Aswin, saya ingin mempertegas lagi. Apakah itu artinya tidak perlu sebenarnya ada kekhawatiran? Kalau kan banyak mengatakan bahwa ketika perpindahan IKN ke sini, bagaimana dengan nasib SDM Kaltim? Sudah mampukah, sudah siapkah untuk bersaing? Jadi saya mau ingin jawab dulu. Pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Kaltim, itu kan sudah menelurkan beberapa beasiswa, Pak. Tidak hanya penduduk Kaltim yang kuliah di Kalimantan Timur loh. Kalau kita membicara penduduk Kaltim itu kan ada penduduk Kaltim yang lagi studi di Jogja. Ada penduduk Kaltim yang lagi studi di UI, di ITB, di seluruh perguruan tinggi yang ada di Jawa. Satu ketika kan mereka itu bisa balik ke Kaltim untuk sama-sama membangun, berkolaborasi dengan masyarakat Kaltim. Jadi kita jangan terlalu ragu dengan sumber daya manusia yang ada di Kaltim. Jangan terlalu ragu, saya garis bawah itu. Saya ke Prof. Aswin. Prof. Aswin, kalau kita berbicara mengenai tatanan strategi, kita tahu tadi penjelasan mengenai IPM, kita bersyukur IPM tahun 2021 itu meningkat dibanding 2020. Dan bahkan kalau kita melihat target dari Bapeda, saya baca dari beberapa data yang Prof. Aswin sempat bagikan begitu, kan sudah ada tertera di situ bahwa targetnya tahun depan itu 77,25. Langkah yang dilakukan untuk mengarah ke sana, apakah juga sudah mempertimbangkan dengan hadirnya IKN, Prof? Terima kasih. Jadi kalau urusan itu kita tahu bahwa indeks pendidikan di variabel tadi lama usia sekolah,
harapan lama sekolah itu tidak masalah lagi bagi kita. Yang bermasalah itu pengeluaran per kapitanya, karena pada saat pandemi ini itu mereka kan daya belinya kurang dan sebagainya karena penghasilan juga kurang. Nah, sejalan dengan itu ada program PEN ini, tentu kita tidak ada masalah dengan itu. Tapi kalau berbicara tentang kesiapan kita, sebenarnya Kaltim ini sejak jauh sebelum ada IKN ini kita sudah mempersiapkan diri sebenarnya. Karena apa? Karena dulu ada pre-trade di ASEAN ini itu menghantui kita untuk mempersiapkan diri. Jadi perdagangan bebas di Asia Tenggara ini yang rencananya ini ya sudah berjalan atau belum, tapi yang jelas itu dulu yang menghantui kita. Makanya pemerintah provinsi itu untuk tenaga terdidik menyiapkan Kaltim Cemerlang dulu. Nah, sekarang Kaltim Tuntas. Kaltim Tuntas itu sendiri passing grade yang ada belum tercapai sebenarnya. Kita berharap 6.500, tapi yang bisa lolos dari administrasi dan kemampuannya itu hanya 4.600. Jadi masih ada sekitar 2.000 lagi, hampir 2.000, hampir 2.000 lah yang belum bisa digunakan. Nah, yang lain itu karena dia tidak akreditasi A, akreditasi B tapi tidak berprestasi, maka dia masuk ke stimulan untuk tenaga terdidik. Jadi tenaga terdidik itu seperti misalnya dokter, sekretaris, atau perawat. Itu tenaga-tenaga yang harus melalui pendidikan. Advokat, itu tenaga terdidik, termasuk penyuluh pertanian dan sebagainya itu. Nah, yang di sektor itu sudah kita lewati dengan beasiswa. Karena pendidikannya itu bukan kewenangan kita. Makanya dia diberikan melalui beasiswa. Kemudian yang berkaitan dengan tenaga terampil itu dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja. Baik itu yang berkaitan dengan BLK-nya, juga mendorong, kita sendiri mendorong politeknik, SMK-nya di bawah kewenangan kita itu dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi kalau saya melihat, apalagi menjelang ini, itu beberapa hal yang perlu, misalnya kita bayangkan saja ketika membangun IKN itu yang diperlukan orang membangun gedung, perlu tenaga kerja yang banyak. Selain bekerja di situ bisa kita harus mempersiapkan orang-orang kita tadi yang mau bekerja di bangunan misalnya, ahli las, ahli semen, ahli membuat jalan, ini disertifikasikan oleh Dinas Tenaga Kerja. Itu yang kalau strategi kita sebenarnya. Nah, yang di luar itu mereka perlu makanan. Kita yang ahli pertanian memproduksi tanaman sayuran, daya saing kita pasti lebih tinggi karena kita dekat. Kemudian harga kita juga bisa murah daripada orang yang didatangkan dari luar. Kenapa? Karena dekat. Baik. Nah, jadi saya kira yang ahli pertanian memproduksi, yang agribisnisnya bisa memperdagangkan itu dengan Itu baik. pada tataran konsep yang ideal kan. Iya, Nanti betul. kita detailkan lagi. Saya Ya. ke Pak Suroto, karena tadi Prof Asun juga menyinggung mengenai tenaga terampil. Saya mencatat data begini, Pak Suroto, data PUPR untuk pembangunan IKN dari jasa konstruksi untuk tahun 2021 dan 2024 itu mengatakan bahwa sebanyak 3,6 juta tenaga kerja konstruksi yang diperlukan. Kalau kita menjawab dari apa yang tadi disampaikan Pak Asun, bagaimana kesiapan dengan SDM Kaltim? Seperti apa gambarannya Pak Suroto? Ya, jadi begini ya, sebelum ditetapkan Kalimantan Timur sebagai IKN, baik yang disampaikan oleh Bapak Presiden maupun sebelum ditetapkannya undang-undang tentang IKN itu, sebenarnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ini sudah melakukan satu kegiatan-kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam memasuki dunia kerja maupun dalam wirausaha. Tetapi ketika itu diumumkan oleh Bapak Presiden sebelum ditetapkan undang-undang itu ya, kita juga sudah mulai mereview kembali apa yang akan dibutuhkan di dalam IKN ini nantinya.
itu sudah kita inikan. Jadi kita tinggal meningkatkan saja, ditambah lagi kebutuhan apa yang di dalam IKN itu. Di samping itu pula kita mencoba bukan saja program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya melalui APBD atau APBN, tapi kita juga mencoba lagi merangkul pihak-pihak swasta atau pemerintah kabupaten kota untuk lebih meningkatkan lagi kualitas SDM ini melalui pengalokasian anggaran yang memadai. Karena kita tahu bahwa setiap tahun yang kita hasilkan itu belum terlalu memadai kalau dalam rangka kebutuhan IKN ini. Sekedar untuk diketahui saja bahwa untuk di pelatihan-pelatihan kami, di program kami ya di Snakertran itu ada bersumber dari APBN, juga ada bersumber dari APBD. Bahkan yang bersumber dari APBN jauh lebih besar. Dan ini menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah pusat terhadap SDM kita ini memang cukup besar. Itu baik melalui program yang melalui Balai Latihan Kerja BLKI kita maupun melalui program pengembangan produktivitas kita melalui pelatihan vokasi, itu ada 2 program. Dan itu kegiatannya mulai yang namanya alat berat, yang mulai mesin bubut, listrik, sampai membuat kue, menjahit pun ada di dalamnya. Di dalam program di BLKI ini. Nah, lantas kita kembali ke masalah IKN ini, kita mencoba merangkul semua potensi yang ada. Saya katakan tadi bahwa selain daripada yang sudah ada APBN melalui APBD juga, kita mencoba juga merangkul pihak swasta. Kemarin lusa saya sudah membuka pelatihan bekerja sama dengan swasta di Balikpapan, dan itu untuk pertama kalinya, dan itu sebenarnya yang saya kehendaki. Jadi pihak perusahaan ini tidak saja dia hanya menerima tenaga kerja yang sudah siap pakai, tetapi mulai dia menyeleksi, mendidik, sampai dia memanfaatkan, itu kami harapkan dari pihak perusahaan. Karena kalau dia hanya dari luar saja, dia ngambil langsung, tentu anak-anak Kalimantan Timur mungkin banyak tersisih dengan yang dari Pulau Jawa, apalagi kalau disertai dengan persyaratan pengalaman kerja sekian tahun. Iya Pak Suroto, tapi kalau melihat dari kondisi yang ada sekarang Pak Suroto, kebutuhan itu maksudnya untuk evaluasi evaluasi program yang sedang dilaksanakan oleh Snakertran, seberapa efektif, seberapa optimal kemudian dari yang dilatih, kebutuhan yang dilatih dengan yang masuk. Kalau kita berbandingkan tadi misalnya kalau yang Prof. Aswin mengatakan menyediakan beasiswa sekitar 6.000, yang terserap sekitar tidak penuh sampai 6.000, baru 4.000 begitu. Betul. Bagaimana dengan yang pelaksanaan pelatihan untuk tenaga terampil? Ya, jadi memang benar ketika ini IKN ditetapkan, berapa kebutuhan yang begitu besar daripada tenaga kerja yang dibutuhkan, ini masih memang belum sebanding sekali dengan program yang kita jalankan dalam program pelatihan-pelatihan ini. Karena itu kita juga tadi sudah saya sampaikan, juga kita menggandeng pihak-pihak swasta maupun pemerintah kabupaten kota. Jadi pemerintah kabupaten kota ini katakan misalnya dia mengalokasikan satu anggaran, nanti dia bisa warganya itu bisa dimasukkan di dalam BLKI untuk dilatih. Itu untuk dilatih. Kemudian nah pelatihan dari BLKI ini ya, yang saya sebut dari BLKI ini nanti kan dia bisa 2. Bisa terserap dalam dunia usaha, dalam sebuah perusahaan yang nantinya perusahaan itu akan mengisi IKN, pembangunan IKN. Ada juga mereka nanti yang bisa lari ke wirausaha. Wirausaha tentunya apabila mereka memiliki permodalan yang cukup memadai. Tadi disampaikan Prof. Aswin tadi bahwa kebutuhan itu tidak saja masalah fisik, kemampuan masalah mengoperasikan alat berat, mesin bubut, listrik dan lain sebagainya. Makanan pun juga sangat dibutuhkan nantinya untuk IKN itu. Karena itu kita juga ada program jasa boga. Masak memasak juga ada di dalamnya. Jadi cukup lengkap itu, sehingga bisa saya sampaikan bahwa begitu ditetapkan di IKN ini, kita mencoba bukan saja program yang sudah kita canangkan melalui APBN, APBD provinsi saja, tapi kita mencoba merangkul juga pihak swasta untuk berperan serta meningkatkan kualitas SDM ini dengan cara mulai rekrutmen sampai melatih, sampai dia memanfaatkan, itu hendaknya juga dilakukan oleh pihak perusahaan. Baik Pak Suroto, itu artinya tidak hanya pemerintah yang dituntut, tapi juga masyarakat juga turut berpartisipasi disertai dengan keterlibatan swasta. Setelah ini saya akan konfirmasi kembali kepada Provinsi Rektor
Universitas Kutai Kartanegara. Karena Kutai Kartanegara kalau kita melihat secara geografis ini jadi tuan rumah gitu. Kutai Kartanegara dengan Penajam Pasir Utara begitu. Nah, kalau dibandingkan dengan kualitas SDM tentu ada pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana kemudian sinkronisasi antara perguruan tinggi dengan Disnaker Trans dengan tenaga-tenaga terampil yang kemudian disiapkan. Ini akan kita bahas sesaat lagi usai jeda pariwara. Untuk itu, untuk pemirsa yang bergabung bersama kami, Anda juga bisa bergabung melalui line telepon di 0541 737 005. Kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Kita masih membahas mengenai tema kita, Siapkah SDM Kaltim Songsong IKN Nusantara. Masih bersama dengan 3 narasumber kita, hadir di studio Rektor Universitas Kutai Kartanegara, kemudian juga Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Timur. Tadi sempat terputus ya, saya kembali ke Provinsi Prop. Kalau kita melihat tadi penjelasan dari Pak Suroto kan berbicara mengenai tenaga terampil. Sebelum IKN bahkan banyak juga yang kemudian sudah mencoba untuk mengkritisi terkait dengan orang berpengetahuan, berpendidikan, sudah menyelesaikan tingkat pendidikan S1, S2, tetapi kalau kemudian berhubungan dengan tenaga terampil kok sepertinya belum sinkron begitu. Adakah upaya-upaya khusus yang dilakukan sampai sejauh ini begitu, Prof? Baik, terima kasih. Jadi gini, kalau kita bicara lulusan perguruan tinggi, sebenarnya kan capaian lulusannya adalah punya sikap, pengetahuan dan keterampilan. Tapi itu menurut hemat kami tidak cukup. Saat ini kan kita mengenal ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yeah. Kemudian ada program link and match antara lulusan universitas dengan dunia industri. Dan praktisi saat ini pun diharapkan untuk bisa masuk kampus. Untuk bisa memberikan warna bahwa perkembangan di dunia industri dan swasta itu harus bisa diikuti oleh perguruan tinggi. Yeah. Nah, saya pikir upaya-upaya itu sudah dalam 1-2 tahun ini sudah digontorkan oleh Kementerian Mas Nadiem ya, di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka maupun di indikator kualitas utama perguruan tinggi. Dan itu sekarang lagi jalan. Nah, saat ini pun perguruan tinggi itu memang harus bisa membangun atmosfer akademik yang baik dalam rangka untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dalam proses perkembangan zaman. Saya ingin menyampaikan dulu kalau ini hubungannya dengan IKN. Kita kan harus memetakan nih. IKN itu kan akan dibangun dalam 4 tahap. Tahap pertama ini kan 2022-2024. Iya. Ini pertanyaannya kita mau menyiapkan apa dulu nih? Sampai menyiapkan apa dulu? Tadi kan sudah sempat menjelaskan mengenai program-program yang berhubungan dengan kampus mereka dan lain sebagainya. Ya. Silakan lebih lagi. Jadi gini, kebutuhan IKN yang saat ini jika kita coba mengidentifikasi kan yang paling terutamanya adalah infrastruktur dasar ya, utama yang akan dibangun. Kemudian akan ada kurang lebih 500-an di tahap pertama ini yang akan datang ke Kaltim. Kemudian juga aspek-aspek yang kebutuhan dasar ini kan juga harus segera dipenuhi, air bersih, listrik dan sebagainya. Artinya tenaga kerja di bidang infrastruktur itu yang paling diperlukan untuk tahap pertama ini. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan tenaga kerja yang ada di Kalimantan Timur, tentunya ini kita konkretkan dengan, mohon maaf, kebutuhan-kebutuhan yang ada di infrastruktur tersebut. Untuk jangka pendeknya ya, jangka menengah dan jangka lebih panjang tentunya kita harus mendesain kembali, menyesuaikan dengan perkembangan IKN ke depan. Kan IKN itu dia smart city gitu. Artinya program-program ke depan sumber daya manusia Kaltim harus menjawab sesuai dengan visi misi IKN yang akan dikembangkan ke depan. Nah, karena kita kan di 5 tahun, 6 tahun yang lalu, kita kan belum mendesain ini untuk kesiapan IKN, sesuai dengan kebutuhan IKN ke depan. Artinya juga perguruan tinggi yang ada di wilayah Kaltim, itu juga harus bisa membuka pengembangan program-program studi baru yang memang untuk menjawab smart city-nya IKN. Apakah itu kemudian tidak akan memunculkan kata-kata tertinggal? Jadi gini, kalau kita bicara tertinggal, kan ini IKN baru didesain, undang-undangnya baru juga ditetapkan. Artinya juga beberapa tahun lalu sebenarnya kita sudah mulai siap itu bahwa di tahun 2022-2024 ini kan banyak yang terkait dengan yang tadi. Bappenas kemarin kan sudah ingatkan bahwa penduduk Kaltim terutama yang terkait dengan untuk konstruksi, kemudian alat berat, tukang, las dan sebagainya itu harus disiapkan. Kan itu tidak semua penduduk Kaltim bisa bekerja di situ di aspek itu. Tapi kan banyak tenaga-tenaga kerja lokal kita yang memang tugas dan kesehariannya sudah di situ, itu tinggal
up saja. Tinggal Untuk dilatih oleh ya, Disnaker Trans ya, dilatih oleh difasilitasi instansi teknis terkait agar supaya nanti itu bisa mereka berkontribusi di sana. Baik. Kan ini yang mau dibangun juga real estate-nya luar biasa Pak, perumahan-perumahan untuk ASN dan sebagainya. Iya. Itu yang paling dominan, belum lagi kalau bicara yang lain ya, pangan, sandang dan seterusnya. Baik. Saya jadi tambah pemikiran begitu untuk mempertimbangkan, menganalisa. Saya perlu mendapat analisa kembali dari Prof. Aswin. Prof. Aswin tadi mengatakan kan program sebenarnya sudah berjalan ya, jauh sebelum IKN ada, IKN direncanakan, Kaltim sebenarnya sudah melakukan percepatan begitu. Tapi begitu ada IKN kan percepatan semakin terlihat. Prof. Aswin, kita punya kuota. Misalnya tadi Prof mengatakan mengenai beasiswa. Ada 6.000 yang terpenuhi 4.000. Tadi juga begitu saya menyinggung terkait dengan tenaga kerja yang dilatih, mungkin kuotanya lebih banyak, tapi yang masuk untuk bisa masuk dilatih kan jumlahnya nggak banyak begitu. Masih ada yang tidak memenuhi kualifikasi. Apa pandangan Prof, analisa Prof terkait dengan hal ini? Jadi begini, dari 6.500 yang kita siapkan, itu yang mendaftar lebih dari 15.000. Tetapi dia kuliahnya tuh tidak cocok dengan syarat. Misalnya dia kuliah di Agritasi C, tidak boleh masuk. Nah, orang seperti ini bisa masuk untuk stimulan saja. Kalau masuk di Fakultas Kedokteran, masuk di Fakultas Ekonomi yang grade-nya A, agritasinya, dia boleh dapat itu. Nah, makanya berlomba-lombalah untuk mencari perguruan tinggi yang agritasinya tinggi, kemudian dia harus berprestasi juga di situ agar bisa bersaing. Jadi kalau saya menganalisis, sebenarnya tidak ada masalah, orang kita banyak kok yang pintar dan sebagainya. Cuma pada tahapan-tahapan pembangunan seperti tadi ini, itu yang memang keterampilannya di situ berlomba-lomba ke sana, jangan sampai diambil orang lain gitu loh. Ini ada dari daerah Timur NTT itu sudah ada yang datang sini untuk di perkebunan yang berkaitan dengan penghijauan dan sebagainya, mereka sudah datang sana itu. Nah, anak-anak kita bagaimana? Ini yang perlu mungkin motivasi orang tua dan sebagainya diperlukan. Karena saya yakin orang di Jawa itu, dia pandangannya kan masih seperti tempat jin buang anak dan sebagainya itu. Mereka tidak akan pindah ke sini. Mereka tidak akan berbondong-bondong datang kalau saya perhatikan. Tapi fakta dan angka yang berbicara tidak seperti itu kan, Prof? Iya, Buktinya juga tapi itu perencana kan yang datang tenaga yang tidak merupakan saingan kita sebenarnya. Iya. Lulusan perguruan tinggi kalau bisa kita semua kuasai di situ. Itu lebih baik sebenarnya kalau kita mau. Kan nanti diperlukan tuh bukan hanya tenaga kasar. IKN ini kan organisasi pemerintahan baru yang namanya otorita. Itu terdiri dari kepala otorita, wakil kepala otorita, tiga eselon di bawahnya itu sekretaris, kemudian ada satuan anti korupsinya, inspekturnya lah, dan manajer senior. Nah itu saja baru ada. Nah nanti ini kan memerlukan orang yang membantu ini. Siapa itu? Lulusan dari insinyur kita di sini, insinyur teknik kita. Nah yang jadi masalah tuh sudah bersertifikasi insinyur enggak dia. Kalau cuma bawa ijazah saja enggak ada gunanya. Nah itu yang menjadi pertanyaan, Nah Prof. itu yang kita lakukan bersama-sama ini. Didorong mereka sertifikasi ASEAN kah, sertifikasi nasional dari PII kah, dari provinsi kah, itu yang kita dorong. Baik, saya update dulu terkait dengan sertifikasi ini menarik nih ya, Prof. Aswin sudah mengarahkan ini. Apa penjelasan dari Pak Suroto, Pak? Jadi begini ya, kita dalam rangka meningkatkan kualitas SDM ini bukan saja melakukan pelatihan-pelatihan seperti di BLKI atau peningkatan produktivitas tadi. Itu ada satu hal lagi, tadi saya terlupakan, itu kita sudah disinggung tadi Profesor Aswin, kita harus melakukan sertifikasi profesi. Karena sertifikasi profesi yang selama ini dikomandani oleh BNSP itu kan diakui secara nasional maupun di internasional juga. Tahun ini insya Allah ya, tahun ini kita lembaga sertifikasi profesi itu sudah ada di Balikpapan, Jadi memang sengaja ini kami rancang begini sehingga nantinya lulusan dari BLKI itu dia selain menerima sertifikat pelatihan dari BLKI, dia juga menerima sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi inilah yang paling bergengsi untuk bisa masuk ke dunia kerja di mana-mana. Karena ini yang paling diakui sekali gitu. Kita tidak saja zamannya sekarang ini hanya
mengharapkan satu kebijakan-kebijakan untuk memprioritaskan saja tenaga lokal tanpa disertai kompetensi. Karena itu lebih bagus kita mendorong kompetensinya mereka ini, kita perkuat. Sehingga kita lepas dimanapun dia mampu akan bersaing dengan tenaga-tenaga kerja dari luar gitu. Karena itu lembaga sertifikasi profesi ini insya Allah tahun ini akan terbentuk, dan itu menjadi salah satu tolok ukur mengenai kompetensi daripada tenaga kerja Kalimantan Timur. Itu artinya juga harus kerja keras dong Pak Suroto ya. Kalau kita melihat di luar Kalimantan kan lembaga-lembaga sertifikasi sudah banyak sekali ya. Unmul buka juga Unmul. Unmul ya. membuka juga untuk itu. Yang profesi. Ya, Sementara profesi. ini memang ada, kami juga ada mengeluarkan itu, tapi masih kerjasama dengan BNSP. Ya. Dan itu untuk paket-paket tertentu saja yang ada Kelas, sertifikasi ya, profesi. kelas. Ya, karena Wedding. memang pertama ya biayanya cukup mahal ya, kemudian tenaganya juga yang diperlukan juga cukup banyak juga. Ya, Sehingga kalau kita nanti sudah ada sendiri, itu mampu melaksanakan sendiri, maka ini jauh lebih efektif dan efisien. Baik, sebelum saya ke Prof. Inci, saya masih ada beberapa pertanyaan yang pengen saya klarifikasi ke Prof. Aswin. Tapi sebenarnya kalau kondisi di Kaltim kan 10 kabupaten kota ya, tidak hanya berhubungan dengan PPU dan Kutai Kartanegara atau Samarinda yang lebih dekat dengan status kota dan Bontang ya. Tapi kita masih memiliki daerah Kutai Barat, Mahakamulu, dan beberapa daerah lainnya yang jauh gitu. Dan kalau kita melihat juga aksesnya juga masih terbatas begitu. Bagaimana sih kondisinya saat ini, Prof? Kalau kita kemudian masih hubungkan dengan kesiapan menyongsong IKN? Kalau saya sebenarnya rencana-rencana yang ada itu kan kalau dari Kutai Barat itu paling dekat justru. Itu sudah kita siapkan pertanian di sana, percontohan kepada masyarakat agar mengikuti, misalnya untuk lombok, untuk sayur-sayuran. Sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur ketika datang ke sana mencoba. Nah, kalau kita bangun infrastruktur dari rencana nasional dari Kutai Barat ke sana itu dengan jalur yang lurus, itu paling-paling setengah jam tembus. Malah lebih dekat di situ Iya, ya. lebih dekat. Oleh karena itu saya kira tidak masalah, apalagi kalau kita lihat rencana-rencana menghubungkan dengan kota-kota ini sudah jelas. Bontang dengan tol, pasti dari Berau juga mudah urusannya. Dan saya mau tambahkan ya, Iya. sebenarnya tahun lalu, Iya. tahun lalu itu karena terkena pandemi COVID aja, jadi masih baru dalam bentuk DED-nya aja yang baru ya. Tahun ini insya Allah itu terbangun BLKI di wilayah Kutai Kartanegara Iya. yang meliputi juga Kutai Barat dengan Mahakamulu. Wah, ini jadi bertambah juga ya. Dekat dengan Jadi dekat SPM. daerah wilayah lebih berbatasan. Iya. Jadi lebih berbatasan, dan kita tahu bahwa BLKI ini adalah salah satu wadah untuk menciptakan, mencetak mencetak. daripada sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Baik, Timur. baik. Ini sekedar informasi. Saya ke Prof. Inji sekarang lagi. Kita masih berbicara mengenai kualitas, Prof. Ya, jangan sampai kemudian kita mengatakan daerah kita ini berkualitas semua. Tapi pada kenyataannya begitu datang. Karena yang datang kan istimewa juga ini. Ya. Orang-orang ibu Pastilah kota unggulan. dengan keterampilan kalangan profesional, kemudian kompetisinya ini tenaga ahli. Kita disuruh bersaing dengan mereka. Ahli Kalau menipu gitu. ahli menipu. Kalau kemudian kita bandingkan dengan kualitas perguruan tinggi yang kita miliki. Ya. Seperti apa pandangan dari Prof. Ya, Inci? jadi kalau standarisasi perguruan tinggi itu yang sekarang digunakan kan akreditasi ya, seperti yang sampaikan oleh Prof. Aswin tadi. Nah, khusus untuk perguruan tinggi negeri yang ada di Kaltim, kita itu kan seperti Ulmu itu akreditasinya A, kemudian Politeknik mungkin B, kemudian yang baik di Balikpapan maupun yang di mana di Samarinda. Kemudian yang swasta juga rata-rata B. Kami di Unikarta saja sudah posisinya baik sekali. Itu levelnya B+ itu di perguruan tingginya. Nah, sekarang kan pertanyaannya kita itu apakah jaminan bahwa itu siap untuk bekerja seperti yang kita harapkan ke depan. Nah, oleh karena itu saya sudah sampaikan bahwa kita di perguruan tinggi juga harus melihat kondisi kekinian. Karena output perguruan tinggi sekarang banyak tantangan, Pak. Banyak tantangan. Sehingga sebenarnya di perguruan tinggi itu kita harus ada menu-menu yang juga sama dengan kaitannya yang disampaikan oleh Pak Suroto tadi, hubungannya dengan BLK. Mohon maaf, lulusan kita misalnya selain dia sarjana ekonomi, sarjana tambang, atau sarjana pertanian, sarjana sosial ilmu politik, hukum, kita juga harus diberikan informasi tentang kemampuan komputerisasi, kemampuan bahasa. Teknologi ya. Ya, teknologi. Kemudian kemampuan, mohon maaf, karakternya, gaya kepemimpinannya, leadershipnya maksud saya, mentalitasnya dan sebagainya, kemampuan dia untuk membangun human relation. Karena itu adalah tambahan-tambahan yang kita bisa berikan di muatan
muatan mereka. Sehingga di perguruan tinggi itu ada namanya surat keterangan pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa kita selain dia kuliah. Seperti misalnya dia ikut kegiatan BLK. Itu ada masuk di situ. Nah, oleh karena itu saya pikir ke depannya kita harus membangun networking yang luas, Pak. Dengan perusahaan-perusahaan yang memang ada hubungannya dengan kebutuhan IKN. Itu kita harus jawab itu. Sehingga kita harus merubah mindset selama ini. Nah, ini yang kita lagi dorong semua perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi kami untuk bisa membangun networking itu. Ya, jadi ini saya pikir hal yang menurut hemat saya sisi positif yang harus kita cepat-cepat harus merubah diri agar supaya nanti kita bisa bersaing dengan sumber daya yang datang. Saya paham, Pak, bahwa namanya IKN pasti yang datang itu sebagian besar adalah orang-orang yang memang punya kemampuan lebih. Kemampuan lebih dengan keterampilannya, kemampuan bahasa dan sebagainya. Tapi bukan berarti bahwa kita melarang mereka, justru itu menjadi motivasi kita untuk bisa bersaing dengan mereka dengan menyiapkan semua sumber daya yang ada. Makanya disebutkan bukan masalah tapi tantangan. Ya. Tantangan. Kita mampu nggak menghadapi tantangan. Ya, Kita tahan lagi. Ya. Ini semakin menarik perbincangan kita. Nanti kita akan masuk kepada ranah bahwa seperti apa kemudian kendala-kendala yang dihadapi. Bukan berarti ketika kita optimis, bukan berarti kita tidak melihat kendala apa sih yang dihadapi saat ini begitu. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kembali kami ingatkan semoga tidak ada kendala jaringan begitu ya. Di 0541-737-005. Kami segera kembali untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Kita masih membahas mengenai tema kita, siapkah SDM Kaltim Songsong IKN Nusantara. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di segmen terakhir silakan di 0541-737-005. Saya langsung ke Prof. Aswin. Prof. Aswin, kalau kita boleh jujur ya, ini jujur, tanpa ada menutupi, tanpa ada tidak berseberangan dengan optimisme. Kendalanya kalau kita berbicara mengenai meningkatkan, menciptakan kualitas SDM saat ini, Prof. Kalau kita mengacunya kepada standarisasinya adalah IKN Nusantara, apa sih, Prof? Untuk Kaltim? Saya kira kalau itu kendala dari segi pendidikan sebenarnya tidak ada. Kendala yang ada itu sebenarnya kemauan orang untuk bekerja sesuai tahapan itu yang kita lihat. Misalnya pada tahap pertama itu kan berarti buruh kasar dan sebagainya. Ada enggak yang mau kerja situ? Kemudian kalau nanti sudah jadi, orang kan berdatangan nih. Berdatangan itu perlu petarung yang kuat di dalam diri orang itu. Ya. Nah, itu yang perlu kita siapkan saya kira. Bagaimana orang ini kuat bertarung baik di buruh kasar di situ maupun di tenaga intelektualnya. Kalau dia misalnya pengecut dan sebagainya, takut dan sebagainya bersaing, enggak bakalan. Buktinya anak-anak kita dari Samarinda ini di Jakarta itu jauh lebih baik daripada orang Jakarta. Tapi kalau kita bicara mengenai jumlah kan nggak terlalu banyak, Bro. Enggak terlalu banyak, tapi itu membuktikan. Dan anak saya sendiri. Di BRIN sekarang ini kan sudah bagus kok. Enggak ada kalah dengan orang lain, malah pendapat-pendapat dia yang banyak dipakai. Itu contoh saya kira. Jadi yang dibangun itu adalah kemampuan diri kita untuk menjadi petarung yang baik, jangan jadi pecundang itu yang. Iya. Tapi kalau saya hubungkan dengan ini, Prof ya, saya mengutip data dari Bapeda lagi. Tema pembangunan Kaltim 2022 kan reformasi struktural dan penguatan daya saing daerah dalam rangka menyambut IKN. Ya. Program realnya itu apa, Prof? Kalau membangun daya saing daerah itu di bidang ekonomi, kita menghilirisasi dan sebagainya, itu membangun daya saing daerah kita. Bukan daya saing SDM sendiri. Kalau daya saing SDM kita sendiri, kita harus membangun karakter, membangun apa. Kalau ilmu tidak kalah dengan orang. Kalau ilmu saya lihat pendidikan kita, keterampilan kita, itu sudah cukup. Tinggal membangun karakter untuk berani, untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Itu yang diperlukan. Tapi kalau kaitan dengan pembangunan daerah, bagaimana kita menciptakan daerah kita ini agar kita bisa mandiri. Sekarang 56% sudah penghasilan kita sendiri, PAD kita. Kita naikkan lagi agar daya saing daerah kita semakin tinggi. Bargaining position kita akan menjadi baik. Itu maksudnya. Nah, di samping itu kita daya saing dari SDM kita ini yang perlu kita inikan tadi. Jadi kalau misalnya nih, kalau orang mau jadi guru,
itu tidak masalah lagi karena di setiap universitas itu sudah ada sertifikasinya melalui akta dan sebagainya. Iya. Orang jadi perawat sudah ada sendiri pendidikan profesinya. Orang mau jadi dokter di Samarinda sudah ada pendidikan profesinya. Yang belum itu kan insinyur teknik, insinyur komputer. Nah itu belum. Nah itu yang kita dorong. Kita mendorong kepada perguruan tinggi agar ini bisa dilakukan sertifikasi. Mereka yang sudah lolos itu lolos masuk di sana. Baik, baik. Saya garis bawah ini penyampaian dari Prof. Aswin, ada daya saing. Saya ke Provinsi lagi sebelum ke Pak Suroto ya. Ada daya saing. Tadi Prof mengatakan bahwa kita sekarang itu bertarung pada tatanan bagaimana motivasi, bagaimana mindset, bagaimana keberanian. Bukankah itu juga tanggung jawab dari perguruan tinggi untuk menciptakan agar mindsetnya, kemudian keberaniannya gitu? Ya jelas. Jadi gini, jadi perguruan tinggi itu sebelum dia mendesain kurikulum, kan itu ada tahapannya. Salah satu tahapannya adalah mencoba mensurvei seperti apa tracer study mahasiswanya setelah dia bekerja di dunia kerja. Apakah yang usahanya dibuat sendiri, atau dia melamar di sebuah perusahaan, atau dia menjadi ASN. Dan itu ada setiap 2 tahun dilakukan proses peninjauan. Hasilnya gimana, Prof? Saya penasaran ini. Dari hasil yang ada, salah satu kelemahan kita adalah mentalitas. Jadi mentalitas itu adalah, mohon maaf, misalnya alumni kita ingin bekerja di sebuah perkebunan. Yeah. Di perkebunan itu kan Bapak tahu sendiri, apalagi kalau land clearing, harus berhadapan dengan masyarakat, harus membebaskan lahan, yang tadinya kemampuan keilmuan dia tidak sampai ke sana. Pengalaman dia di lapangan kan masih kurang untuk berhadapan seperti itu. Kadang-kadang kan itu yang dia pelajari, cara bercocok tanam dan lain sebagainya. Begitu dihadapkan kan dengan masyarakat. Begitu di lapangan kaget ya. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa di program sekarang ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan ada 20 SKS, mereka belajar di luar program studinya. Mereka bisa magang selama 1 tahun itu di perusahaan. Dan mereka juga bisa masuk kemana-mana saja sesuai dengan talenta yang dia miliki saat ini. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa adanya IKN ini kan semakin memotivasi kita ini. Ya, saya selalu melihat IKN itu adalah peluang. Opportunity kita besar di situ. Bukan ancaman ya? Bukan ancaman. Ya, bukan ancaman. Jadi kalau kita mengkonekkan daya pikir kita ke ancaman, nanti saya khawatir apa yang kita pikirkan itu yang akan kita hadapi. Nah, justru menurut hemat saya kenapa ngomong kayak gini, ya ayo kita bersama-sama melihat bahwa itu ada peluang. Karena tadi saya mau ingin sampaikan, kalau saya ingin menyampaikan bahwa memang benar bahwa, mohon maaf, infrastruktur SD, infrastruktur SMP, SMA kita memang masih belum semuanya maksimal yang ada di wilayah-wilayah pedesaan. Tapi itu menjadi bagian yang akan nanti kita dorong untuk bisa dibantu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seterusnya. Karena momentum ini, Pak, ini akan memberikan motivasi kepada semua perangkat daerah yang terkait maupun pihak mana saja untuk berbondong-bondong meningkatkan kualitasnya. Saya pikir ini yang harus kita arahkan, mindset paradigma berpikir kita bahwa ini adalah potensi, Pak. Saya minta tanggapan dari Pak Suroto, Pak. Ini masih berbicara mengenai tatanan mindset nih, Pak. Ini penting. Karena ketika mindsetnya nggak siap, walaupun fasilitas yang lain, infrastruktur semuanya sudah disiapkan, tapi mindsetnya kemudian belum masuk ke sana. Tanggapan dari Pak Suroto gimana, Pak? Saya lebih kepada terkait kendala yang kita hadapi terkait dengan masalah IKN ini. Dalam pandangan saya, kendala yang kita hadapi ini adalah tidak seimbangnya antara kebutuhan tenaga kerja yang di IKN dengan tenaga kerja terampil yang kita hasilkan. Tidak seimbang. Karena IKN begitu dia bombastis memerlukan tenaga kerja yang begitu besar, sementara tenaga kerja yang kita hasilkan tidak seimbang. Itu permasalahannya. Karena apa? Karena kita tadi juga sudah disinggung Prof. Aswin, kita di dalam melatih mereka ini bukan saja soal keterampilan alat berat, misalnya listrik dan lain sebagainya. Tadi disampaikan Prof. Aswin, siapa pekerja-pekerja yang membantu tadi? Makanya kita juga ada di situ pelatihan administrasi perkantoran. Jadi ada juga tenaga kerja pelatihan di administrasi perkantoran. Nah, kembali yang kendala yang kita hadapi tadi, makanya kami dari Disnakertan mencoba tidak saja memanfaatkan daripada peluang yang ada di dalam program yang sudah tersusun, baik APBD, APBN tadi, kita mencoba merangkul dengan pihak swasta maupun dengan pihak pemerintah kabupaten kota. Agar ini
tenaga ya kerja yang kita hasilkan itu menjadi lebih banyak lagi, meningkat lagi, meskipun barangkali belum bisa mengejar juga daripada kebutuhan yang ada di IKN. Terakhir yang ingin saya sampaikan tadi menyinggung sedikit dari Rektor, bahwa ada memang juga kendala tenaga kerja kita. Tenaga kerja kita ini kadang memilih dalam melakukan satu pekerjaan di sektor mana gitu. Satu contoh ya, misalnya untuk di perkebunan kelapa sawit, untuk yang menganu panen itu jarang sekali diminati oleh tenaga-tenaga kerja yang berada di Kalimantan Timur, sehingga akhirnya banyak yang dari luar. Sedikit saya singgung tadi Pak Profesor Aswin tadi sampaikan ada yang dari luar tadi, yang dari NTB ya. Itu memang kemarin kami juga sempat ditanya mengenai masalah itu, ternyata kita lakukan klarifikasi, itu bukan untuk kebutuhan IKN, tapi untuk kebutuhan di Kutai Timur. Di perkebunan ini sekedar saja meluruskan pemberitaan itu. Pak Suroto sudah memberikan catatan-catatan itu, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan evaluasi juga terhadap program-program yang sedang berjalan. Ini kondisi waktu kita sangat terbatas. Saya persilakan kepada Prof. Aswin untuk memberikan catatan terakhir begitu, Prof. Kalau kita hubungkan dengan tema, singkat, Prof. Aswin. Ya, jadi seluruh kawan-kawan di Kalimantan Timur, peluang adanya IKN ini dimanfaatkan, kemudian jangan memilih pekerjaan yang sesuai dengan hati kita masuki, mudah-mudahan nanti bisa untuk kita ke depannya. Saya kira ini yang perlu dari saya. Ya, baik, terima kasih Prof. Aswin. Prof. Ince, silakan. Ya, sebagai perguruan tinggi saya pikir ini adalah peluang yang harus ditangkap. Kemudian tantangan yang ada memang harus segera kita selesaikan agar supaya kita bisa memunculkan lulusan yang memang itu kredibel, memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Karena harapan kita bahwa alumni perguruan tinggi itu tidak dalam tanda kutip menjadi penganggur intelektual, tapi dia bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Ini yang paling terpenting dari setiap profesi atau setiap program studi yang sedang digeluti. Kemudian juga saya ingin sampaikan bahwa semua lulusan-lulusan yang ada di Kaltim mudah-mudahan itu bisa menangkap peluang yang ada di ibu kota negara. Baik, terima kasih. Terakhir dari Pak Suroto, Pak. Saya hanya menginginkan dan menghimbau ya, dari perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut tenaga kerja itu sebaiknya tidak saja yang siap pakai saja, kecuali ya untuk keahlian-keahlian tertentu ya memang dibutuhkan ini, tetapi juga mulai merekrut sampai dia mendidik, sampai dia memanfaatkan juga hendaknya itu dibiayai oleh perusahaan, diatur perusahaan dengan bekerja sama dengan pihak kami. Bagi tenaga kerja yang sudah mengikuti pelatihan, kita berharap juga sedapat mungkin apabila memang memungkinkan mereka tidak saja bekerja dalam satu badan usaha, tapi bagaimana dia mampu menciptakan lapangan kerja. Baik. Itu yang paling berhasil menurut kami, keberhasilan daripada pelatihan itu kalau dia mampu menjadi wirausahawan. Baik. Terima kasih Pak Suroto, terima kasih Prof. Aswin, terima kasih Prof. Ince sudah hadir di TVRI dalam diskusi yang cukup hangat karena kita membicarakan mengenai kualitas SDM. Saya memberikan catatan terakhir merangkum dari apa yang disampaikan Pak Suroto, Prof. Aswin dan juga Prof. Ince, bahwa masyarakat Kalimantan Timur saat ini dapat menyiapkan diri secara kolaboratif dalam menyambut pemindahan IKN dengan meningkatkan kompetensi dan juga tetap berwawasan pada Nusantara. Demikian perbincangan dialog kita dalam Dialog Publika. Saya Made Kertayasa, pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.